Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dark Swordman. Cerita dimulai ketika terjadi sebuah peperangan besar melawan satu makhluk yang sangat kuat. Orang-orang sedang berjuang saat ini untuk mengalahkannya. MC kita juga sedang berada di tengah-tengah medan tempur. Dia mencoba untuk terus berdiri dengan bantuan pedang yang menancap di tanah. Namun ketika dia sudah yakin akan mengalahkan makhluk asing itu, tiba-tiba sebuah tembakan sinar merah menembus tubuhnya dalam sekejap. Matanya terbuka lebar memandangi luka yang ada pada tubuhnya. Sebuah lubang penuh darah akibat sinar merah tadi. Selain itu, dia terjatuh ke tanah karena luka. Dia terkena serangan yang fatal. Tubuhnya kini bersimbah darah. Namun MC kita masih memiliki kesadaran yang tersisa. Dia terus memandangi dirinya pada sebuah pantulan di pedang. Dia kemudian melihat satu sosok yang membahayakan umat manusia. Ancaman tidak dikenal muncul dan menghancurkan dunia. Musuh bebuyutan umat manusia, The Liquidator. MC juga kemudian memperhatikan mereka yang sedang bertarung dengan The Liquidator saat ini. Para hero, kelompok yang dibentuk untuk melindungi umat manusia terdiri dari seorang pria yang selamat dari hantaman meteoroid raksasa tanpa goresan, The World Protection Seal, Brilliant Miller, seorang bijak agung yang dikatakan memiliki kekuatan setara dengan satu divisi, Gritseg, Bella Albrig, seorang pemanah yang menjatuhkan naga tingkat tinggi dengan satu tembakan, Divine Archer, Jacob Bloomfield, pendekar pedang wanita terkuat yang pernah ada, Sword Saint, Amy White, dan kemudian ada kami, mereka yang disebut unit pendukung. Kenyataannya, kami hanyalah pion pengorbanan. Dan inilah MC kita, Foot Soldier, Grayli. Grayli terus menyaksikan para hero lulusan dari Akademi Persatuan Dunia yang terus bertarung melawan The Liquidator. Dia terus menyaksikan pertarungan mereka sambil membandingkan perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Hingga akhirnya, Grayli tiba-tiba menangis karena merasa dunia tidak adil. Padahal dia juga sudah berjuang sangat keras. Saat ini, Amy White melancarkan sebuah serangan cahaya yang sangat banyak. Dan itu berhasil melukai salah satu bagian tubuh The Liquidator. Dan karena hal itu, The Liquidator mengeluarkan kekuatan aslinya sambil berbicara kepada mereka. "Oh, bagus sekali. Kau melukaiku. Haruskah aku berhenti bermain-main?" Ketika sepasang lingkaran spiral yang berwarna merah muncul di sisi The Liquidator, dia langsung melakukan sebuah serangan. Dan dengan satu serangan itu, semua hero yang kuat langsung dikalahkan. Mereka semua langsung mati saat itu. Grayli membuka matanya lebar ketika melihat mereka semua terbunuh. Dia tidak menyangka jika selama ini The Liquidator hanya bermain-main. Grayli kemudian menutup matanya karena kelelahan, sambil berharap ada cara untuk memenangkan pertarungan ini. Akhirnya, Grayli tak sadarkan diri di medan pertempuran itu. Namun setelah beberapa saat, dia terbangun dan tersentak kaget. "Hah? Tunggu, sudah berapa lama sejak jantungku tertusuk? Kenapa aku masih hidup?" Namun ketika dia sedang menatap dirinya pada sebuah darah yang menggenang, Grayli mendengar suara yang memanggilnya. "Aku telah menemukanmu, majulah, kau yang memegang kekuatan besar." Setelah mendengar suara misterius itu, Grayli matanya terbuka lebar. Dia tiba-tiba berada pada sebuah tempat sunyi yang tidak diketahui. Grayli menganggap kalau dirinya kini sudah berada di alam baka. Namun tiba-tiba pandangannya berhenti ketika melihat satu sosok misterius yang sedang duduk di singgasananya. Sosok itu lalu berbicara kepada Grayli yang sedang menatapnya. "Kau belum binasa, luka fisik di tubuhmu sudah sembuh." Grayli kaget ketika melihat gambaran tubuhnya yang benar-benar sudah sembuh. Grayli lalu menganggap kalau sosok inilah yang menyembuhkan dirinya. Namun sosok itu membantah dan mengatakan dia sembuh karena kekuatannya sendiri. Grayli langsung terdiam dan bertanya-tanya tentang kekuatan itu. Sosok itu yang melihat Grayli kebingungan lalu memberitahunya, "Aku tidak bisa menjelaskannya padamu, karena bahkan aku tidak bisa menganalisis kekuatanmu dengan benar. Tapi aku bisa menjamin bahwa kekuatanmu lebih kuat dari yang dimiliki The Liquidator. Itu pun jika kau bisa mengendalikannya dengan benar."
Mendengar itu, Grayli bertanya apakah dia bisa menang melawannya. Sosok itu mengatakan jika dia tidak tahu, namun tujuannya sama, yaitu untuk menyingkirkan The Liquidator. Dan ketika mereka sedang mengobrol, sosok itu tiba-tiba bergerak dengan cepat dan sudah menusuk tubuh Grayli. Setelah melakukan itu, sosok tersebut menyuruh Grayli pergi dari sana. Luka yang diberikan sosok itu tiba-tiba bersinar terang. Sebuah jam besar berada di belakang Grayli. Sosok itu mengatakan sesuatu ketika proses itu berlangsung. Dia mengatakan kalau dia akan meminjamkan kekuatannya. Dan setelah beberapa saat, Grayli sudah kembali ke tubuhnya lagi. Dia mulai bangkit dan mencoba meraih pedangnya. Lalu dari pedang itu, mulai keluar sebuah energi hitam yang misterius. Sampai akhirnya, seluruh pedang itu berubah dipenuhi energi tersebut. Ketika Grayli sedang memandangi pedangnya dengan penuh kebingungan, sosok tadi berbicara lagi. Ini adalah kekuatanmu. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa kau lihat dengan mata telanjang. Grayli lalu bilang kalau dia sudah mengerti dan segera menggunakan pedang itu. Grayli mengayunkan pedangnya dengan kuat dan sebuah gelombang hitam menyerang melukai The Liquidator. Liquidator yang terkena serangan itu kaget ketika melihat Grayli yang tiba-tiba berada di hadapannya. Dia mengatakan jika dia tidak menyangka masih ada orang kuat yang tersisa. Setelah berhasil melukai Liquidator, Grayli menjaga jarak dan setelahnya Gray kembali menyerang. Dia percaya kalau saat ini kekuatannya lebih kuat daripada Liquidator. Namun Liquidator yang mendengar itu merasa diremehkan. Lambang di wajahnya langsung bersinar dan dalam sekejap Gray terkena sebuah serangan sampai membuat tubuhnya terpisah. Darah menyembur dengan deras. Liquidator kemudian berbalik dan memuji keberhasilan Gray ketika itu. Akan kupuji kau karena telah memaksaku mengerahkan seluruh kekuatanku. Namun ketika dia sedang berbalik, sebuah energi hitam mulai berkumpul. Kedua cahaya merah juga tiba-tiba bersinar dengan terang. Liquidator yang terkejut kemudian segera melihat kembali ke arah Gray yang sudah terbelah tadi. Dan kagetnya dia ketika melihat Gray yang sudah bangkit kembali. Gray diselimuti energi hitam misterius di seluruh tubuh. Bahkan pedangnya juga bertambah besar. Liquidator bertanya apakah Gray masih seorang manusia. Dia juga segera memasang penghalang untuk berlindung. Saat ini, Gray terlihat berubah. Sebelah wajahnya tertutupi energi hitam dengan mata yang berkobar cahaya merah. Gray kemudian segera mengayunkan pedang dan menyerang penghalang yang dibuat Liquidator. Dengan serangan itu, Gray berhasil menghancurkannya. Sebuah gelombang energi melesat melewati Liquidator. Dan saat ini tubuh Liquidator juga sudah terluka. Namun luka di bahunya segera tertutup kembali. Gray lalu menjaga jarak sebentar dari sana. Kemudian dia kembali menyerang dengan cepat dan mengatakan kalau Gray akan menghancurkan Liquidator berulang kali sampai dia mati. Sebuah tebasan hitam kembali melukai Liquidator pada bahu yang lain. Sebuah darah emas mengucur keluar dari luka yang dia derita. Namun Liquidator ternyata masih bisa bertahan dan kembali menyembuhkan dirinya. Dia melakukan sesuatu dan tubuhnya langsung bersinar sangat terang. Liquidator berkata jika waktunya telah habis. Dari kedua tangannya tiba-tiba muncul sebuah simbol misterius. Dan di sana tiba-tiba muncul sebuah bulan purnama dan langitnya menjadi gelap seperti suasana malam hari. Gray menatap bulan itu karena kagum, namun dia tidak melakukan itu terlalu lama. Gray langsung bergerak dengan cepat dan kembali menyerang Liquidator. Namun kali ini serangan Gray berhasil ditahan. Gray terdiam kaget ketika itu, sementara Liquidator berbicara dengan sombong kepadanya. Semuanya sia-sia, di dalam dimensi senja ini tidak ada yang bisa melukaiku. Hentikan perlawanan sia-siamu dan lihatlah bintang-bintang. Indah bukan? Gray melihat ke atas dan sebuah bintang tiba-tiba bersinar sangat terang. Kemudian bintang itu langsung menyerang Gray dengan cahayanya. Gray yang terkena sinar itu langsung meledak dengan keras. Setelah semua cahaya itu menghilang, sebuah lubang yang sangat besar tercipta. Dengan percaya diri, Liquidator mengatakan jika Gray tidak akan bisa hidup kembali setelah hancur menjadi debu. Namun dari kehampaan, sebuah pusaran energi terbentuk di sana. Lingkaran waktu terlukis di sana. Liquidator hanya bisa terpaku ketika melihat lingkaran waktu yang bercahaya itu.
Kemudian sebuah suara berbicara ketika itu terjadi. Betapa besar kekuatan yang telah kau kumpulkan. Sebanyak ini seharusnya sudah cukup untuk membawamu kembali. Liquidator ternyata mengenali suara itu dan memanggilnya. Tidak mungkin, Kronos, dasar bajingan. Namun Kronos tidak peduli dengan Liquidator dan terus berbicara sendiri sambil terus melakukan sihirnya untuk menyelamatkan Grey. Bisakah kau mendengarkanku? Kau yang memegang kekuatan besar, menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan mengirimmu kembali ke masa lalu. Aku percaya nasib dunia ini padamu. Lingkaran waktu itu akhirnya bercahaya sangat terang dan mulai aktif. Angka-angkanya mulai keluar dari sana dan memudar perlahan. Setelah menyentuh angka 1, cahaya emas bersinar dan Grey akhirnya membuka mata di sebuah padang rumput dengan cuaca cerah. Grey lalu bangun dan dia dapat melihat desa kelahirannya, desa Renado. Grey tidak menyangka bisa kembali melihat desanya yang hancur 15 tahun lalu. Namun seketika itu Grey teringat jika Kronos mengatakan akan mengirim dia kembali ke masa lalu. Seketika Grey terkejut dan matanya terbuka sangat lebar. Namun karena terlalu bersemangat, Grey tiba-tiba merasakan luka di tangannya dan langsung memeriksanya. Luka ini benar, sekitar waktu ini aku sedang dibully oleh Beldr dan yang lainnya. Aku tidak bisa membiarkan diriku dikalahkan oleh orang-orang seperti mereka. Tapi orang-orang itu kuat, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Dan ketika itu, Grey malah mengingat kembali The Liquidator, musuh semua umat manusia. Karena sudah mengetahui begitu kuatnya Liquidator, Grey berpikir dengan tenang. Grey akan memikirkan cara menghadapi mereka. Begitu dia menjadi kuat karena tidak ingin terluka. Grey kemudian segera kembali dari sana untuk pulang. Namun baru saja memasuki hutan itu, sialnya Grey malah dicegat oleh Beldr. Beldr datang untuk mencari Grey dengan membawa teman-temannya. Beldr kemudian langsung melemparkan sebuah pedang ke tanah di depan Grey. Beldr mengatakan kalau Grey harus mengadakan pertarungan pura-pura dengannya. Namun Grey segera menolak itu dengan mengatakan kalau lukanya belum sembuh total. Dia akan bertarung kalau lukanya sudah sembuh. Namun sekali lagi Beldr memaksa Grey. Beldr mengatakan untuk jangan khawatir karena pedang yang digunakan adalah pedang tumpul yang aman. Grey tetap saja menolak karena dia tidak ingin menambah luka lagi di tubuhnya. Namun itu malah membuat Beldr marah. Beldr menghantamkan pedangnya ke tanah, lalu dia langsung bergerak maju menyerang Grey. Dia mengatakan jika Grey boleh bertarung dengannya tanpa menggunakan senjata. Grey saat itu ketakutan karena melihat Beldr melaju dengan cepat. Dia kemudian teringat sesuatu di kehidupannya yang dulu. Sebelum aku dikirim kembali, seorang mantan dokter militer memberitahuku ini. Alasan ilmu pedangku tidak berkembang adalah karena cedera yang kualami saat kecil. Kalau dipikir-pikir, mungkin disinilah hidupku sebagai pecundang dimulai. Namun ketika dia pesimis begitu, Grey tiba-tiba bisa menghindari serangan Beldr yang datang kepadanya. Grey kaget ketika dia bisa menghindarinya. Itu tidak terjadi sekali. Grey kembali menghindari serangan Beldr yang berikutnya. Grey merasa kalau serangan Beldr cukup lambat di matanya. Namun sering pertarungan berjalan, Grey menyadari kalau bukan itu masalahnya. Namun dirinya lah yang sudah bertambah cepat. Grey kemudian bergerak dengan cepat menghindari serangan yang datang dan menuju pedang yang terletak di tanah dan mengambilnya. Grey akhirnya menyadari jika pengalaman tempur dari kehidupannya yang dulu tidak hilang dan ikut bersamanya kembali ke waktu ini. Ketika Beldr menyerang Grey yang sedang melamun, Grey langsung menebas pedangnya untuk melawan. Ketika pedang mereka beradu, Beldr terlihat kesakitan dan menahannya. Grey yang melihat itu langsung mengetahui kalau Beldr adalah seorang amatir dan langsung merasa kasihan. Namun Grey segera menghilangkan pikiran itu. Dia mengingat kalau Beldr adalah orang yang akan membuatnya sengsara. Grey kemudian langsung menyerang lagi dan berhasil membuat Beldr melepaskan pedang. Beldr hanya menggerutu kesal ketika pedangnya terjatuh. Sementara Grey kemudian mendekatinya sambil berbicara. Kau mungkin belum pernah dilatih cara menerima pukulan dari belakang. Tapi ya, kurasa tidak perlu khawatir karena kalian baru saja mengajariku bahwa selama pedangnya tumpul, sangat aman untuk memukul seseorang dengannya.
Gray menunjukkan senyuman jahat ketika mengatakan kalimat itu. Gray kemudian langsung menebas Beldar dengan percaya diri. Namun ternyata serangan dari Gray itu berhasil membuat luka sobek pada tubuh Beldar. Beldar langsung terjatuh dan menjerit kesakitan. Gray sendiri tidak menyangka dia akan terluka dengan pedang tumpul miliknya itu. Dia memastikan kembali pedangnya dan ternyata itu memang benar-benar tumpul. Setelah kembali memastikan, Gray lalu memukul Beldar dengan pinggir pedang. Gray juga menghampiri dan memprovokasinya. Ada apa? Kenapa kau teriak terus? Satu orang yang bilang pedang tumpul aman adalah dirimu, bukan? Melihat senyum itu, Beldar menjadi sangat ketakutan. Dia kemudian berteriak meminta bantuan teman-temannya untuk membantai Gray. Namun mereka tidak berani setelah melihat kekuatan Gray saat ini. Tetapi karena paksaan dari Beldar, mereka memaksakan dirinya. Mereka bergerak bersama-sama untuk menghajar Gray. Gray sangat tenang ketika dia sudah dikepung begitu. Dan karena mereka tidak berhenti, Gray tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Setelah beberapa saat, Gray berhasil membuat mereka semua babak belur. Dan setelah membereskan itu, Gray bertanya sesuatu kepada mereka. Kalian semua dari dojo Sharia Swordsmanship ya? Antar aku ke sana. Mereka hanya menerima lewat kenalan, bukan? Namun Beldar segera menolak itu dan meminta orang lain yang mengantarnya karena malu dengan masternya. Dan karena Beldar tidak mau, Gray kemudian mengayunkan pedangnya untuk mengancam Beldar. Kalau kau tidak mau, bagaimana kalau kita lanjutkan yang tadi? Beldar yang sudah ketakutan langsung berlari dari sana dan meminta Gray untuk mengikutinya ke dojo. Setelah sampai di kota, dalam perjalanannya itu, Beldar yang penasaran bertanya alasan Gray ingin memasuki dojo. Gray menjawab kalau dia butuh rekomendasi untuk memasuki sebuah akademi. Salah satu dari mereka mengatakan jika Gray sudah cukup kuat tanpa harus memasuki dojo. Namun Gray mengatakan jika itu belum cukup. Gray teringat kembali ketika dirinya melihat semua hero yang melawan likuidator terbantai hanya dalam satu serangan. Dia juga mengingat kalau dengan kekuatan gelap yang dia miliki, dia masih belum bisa mengalahkan likuidator. Ketika Gray memikirkan itu semua, tak terasa dia sudah sampai di dojo Sharia Swordsmanship. Sebelum memasuki dojo, Gray kemudian mengingat kembali semua pelajaran yang pernah dia dapatkan. Saat itu, aku rasa bisa mengendalikan dark power. Yang aku fokus saat itu adalah swordsmanship yang diajarkan oleh Sword Science. Jika saja aku berlatih lebih lama lagi dan bisa mencapai setara dengan Sword Science, mungkin hasil pertarungannya akan berbeda. Mungkin itu kenapa Kronos mengirimku ke sini. Akhirnya Gray saat ini sudah berada di dalam dojo dan di sana seorang perempuan sedang memarahi Beldar dan temannya itu. Perempuan ini adalah Sharia, si instruktur dojo. Sharia memarahi mereka karena Beldar menggunakan ilmu pedang Sharia untuk menghajar warga sipil. Beldar kemudian mencoba beralasan kalau itu hanyalah sebuah latihan. Sharia yang mendengar itu semakin marah dan langsung menamparnya dengan pedang kayu sampai terhempas jauh. Sharia mengacukan pedangnya ke bawah Beldar dan tidak terima alasan itu. Sharia juga langsung mengeluarkan mereka dari dojo. Kalian semua bukan lagi murid dojo mulai sekarang. Pergi dan jangan kembali. Beldar dan kawannya kemudian langsung pergi meninggalkan dojo bersama-sama. Sementara saat ini, Sharia berlutut dan memohon maaf atas tindakan mantan muridnya itu. Dan setelah Gray menerima permintaan tersebut, Sharia langsung membahas masalah Gray yang ingin mendapatkan rekomendasi dari akademi. Gray tentu saja langsung mengakui itu. Setelah mendapat kebenaran tersebut, Sharia mengambil pedang kayunya sambil memberitahukan sesuatu. Sebagai permintaan maaf atas apa yang mantan muridku lakukan, sebanyak yang aku inginkan untuk menulis surat rekomendasi, aku harus mengetes kemampuanmu dulu. Gray langsung setuju untuk mengikuti ujian darinya dan langsung mengambil pedang kayu juga. Dan setelah mereka berdua bersiap, Sharia mengatakan jika Gray boleh menyerang dirinya terlebih dahulu. Gray tidak membuang kesempatan itu dan langsung saja menyerang dengan kemampuan yang dia miliki. Sharia menerima semua serangan itu sambil terus menilai kemampuan Gray. Sharia merasa kalau serangan yang diberikan cukup bagus untuk anak seusianya. Bahkan Sharia menebak jika Gray sudah memiliki pengalaman bertarung sebelumnya dan mengatakan jika Beldar bersama temannya bukanlah tandingannya.
Semakin lama pertarungan berlanjut, Saria merasa beberapa serangan dari Gray ada yang mirip dengan gaya pedang akademi. Saria mengatakan jika Gray memiliki bakat seperti berlian di dalam lumpur. Dan setelah mengatakan itu, Saria kemudian mengerahkan semua kekuatannya kali ini dan mulai serius. Tapi ternyata ketika dia mulai melakukan serangan yang serius, Gray masih tetap saja mampu mengimbangi semua gerakannya. Saria lalu merasa ada yang aneh karena Gray bisa mengimbangi kemampuannya. Saria juga saat ini malah ingin mengerahkan semuanya. Padahal aku hanya mengetes kemampuannya saja. Kenapa aku mengerahkan semuanya? Dan kenapa aku merasa sangat takut olehnya? Ketika Saria berpikir begitu, saat ini Gray matanya mulai mengeluarkan cahaya merah. Dan ketika Gray mengayunkan pedangnya, energi hitam tiba-tiba keluar dari pedang tersebut. Untungnya Saria berhasil menghindari serangan tiba-tiba itu. Dan ketika melihat Gray yang terlihat lemas setelah mengeluarkan kekuatan tadi, Saria mengambil kesempatan itu untuk mengakhiri duel. Namun ketika Saria mengayunkan pedangnya dengan kuat, dia terkejut ketika melihat seluruh bilah pedangnya telah menghilang. Pada potongan bilah pedang Saria, terlihat ada sedikit energi hitam yang membakar kayu itu. Sementara saat ini, Gray sendiri tidak fokus pada pertandingan. Dia malah sedang terkejut karena ternyata selama ini dia masih mempunyai kekuatan hitam itu. Namun ketika dia menyadarinya, Gray merasakan kesakitan di dalam tubuhnya. Gray langsung jatuh lemas dan berlutut ke lantai. Gray langsung menyadari jika tubuhnya tidak bisa menerima beban dari kekuatan tersebut. Gray kemudian mencoba berdiri meskipun gemetaran dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Padahal dia sendiri sekarang sangat kesulitan untuk berdiri. Gray kemudian menatap Saria dan berpikir untuk memberitahu kekuatan miliknya. Namun Gray segera mengurungkan niatnya tersebut. Saat ini, Saria sedang menatap pedangnya yang terpotong sepenuhnya. Saria tidak menyangka kalau pedangnya akan terpotong oleh pedang kayu yang tumpul. Saria menyadari kalau itu adalah berkat kekuatan misteriusnya Gray. Namun dia tidak ingin membahasnya saat itu juga, karena Gray juga tidak mau memulai pembicaraan. Ketika Gray menanyakan apakah ada masalah dengan ujian kali ini, Saria langsung mengubah topik dan membicarakan tentang rekomendasi masuk ke akademi. Gray tidak menutupi dan mengatakan jika dia memang berniat untuk mendapatkan itu. Saria kemudian mulai berbicara tentang rekomendasi itu. Aku bisa memberikannya, apalagi untuk institusi edukasi yang terbaik di kerajaan, Akademi Royal. Tapi aku tidak merekomendasikannya padamu. Kamu tidak cocok pergi ke sana. Mendengar ucapan itu, Gray langsung murung. Dia menganggap jika dirinya belum cukup kuat untuk memasuki akademi. Namun ternyata dugaannya salah. Saria kemudian melanjutkan pembicaraan yang membuat Gray terkejut. Tempat yang seharusnya kamu tuju adalah Akademi Persatuan Dunia, bukan yang terbaik di kerajaan, tapi institusi terbaik di dunia. Kedua mata Gray terbelalak karena sangat kaget. Dia tidak menyangka jika dia akan mendapatkan rekomendasi ke akademi tempat di mana Sword Sign dan teman-temannya berasal. Gray yang sangat penasaran kemudian bertanya, apakah orang semacam dirinya akan bisa diterima di sana. Saria kemudian membantu menjelaskan kepada Gray, tidak mungkin, kamu sadar pada dirimu sendiri, tubuhmu masih belum cocok untuk menjadi seorang swordman. Jika Akademi Royal, kamu bisa menutupinya dengan bakatmu, tapi tidak akan bisa jika di Akademi Persatuan Dunia. Bagaimana kamu mendapatkan skill dengan tubuh kecilmu? Seketika Gray menyadari betapa jauh perbedaan dirinya dengan murid-murid monster yang berada di Akademi Persatuan Dunia. Ketika melihat Gray yang bersedih begitu, Saria kemudian mencoba menghiburnya dengan mengatakan kalau masih ada 9 bulan sampai ujian masuk berlangsung. Gray semakin pesimis ketika mendengar jarak yang sudah terlalu dekat. Namun sekali lagi, Saria mencoba memberikan solusi. Memang waktunya sedikit, tapi aku mau kamu percaya padaku. Selama 9 bulan, apa kamu siap untuk menderita? Gray mengatakan jika dia tidak mau menderita, tapi dia akan melakukannya.
Dengan mata yang penuh percaya diri, Gray meminta tolong Saria untuk melatihnya selama 9 bulan. Ketika mendapatkan persetujuan dari Gray, Saria terlihat sangat bersemangat. Tiba-tiba matanya pun menyala. Akhirnya mereka memulai latihan. Hari demi hari terus berlanjut dengan latihan yang sangat berat. Bahkan Gray juga harus mendapatkan semacam makanan yang menantang. Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu. Saat ini, Gray sedang beristirahat mengelap keringatnya di tubuh. Terlihat bentuk tubuhnya sudah berotot saat ini. Saria yang ada di sana kemudian berbicara kepada Gray jika sudah tidak ada yang perlu diajarkan lagi kepadanya. Saria meminta kepada Gray untuk segera pergi menuju ujian itu. Saria memberikan uang saku kepada Gray untuk perjalanan dan makan selama 1 bulan. Gray kemudian mencoba menolak uang itu dan mengatakan jika terlalu awal 1 bulan untuk pergi dari sana, dan dia mengatakan kalau dia merasa diusir olehnya. Saria mengatakan jika tuduhan itu berlebihan, namun ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Gray mengungkit tentang masalah sarang ogre yang berada di sekitar desa. Gray juga mengungkit tentang jarangnya penjaga yang ada di desa ini. Saria membenarkan tentang sarang ogre itu, namun Saria membantah tentang jarangnya penjaga. Saria mengatakan jika akan ada bantuan yang datang dari kerajaan. Saria kemudian meminta Gray untuk pergi dari sana dan melakukan ujian dengan tenang tanpa mengkhawatirkan beban desa. Namun, Gray yang sudah mengetahui kejadian di masa depan dapat mengetahui kebohongan Saria. Dia berbohong, tidak ada yang datang ke desa ini, dan sebelum desa ini runtuh, monster akan membunuhnya. Ada yang bilang dia dibunuh saat ingin mengalahkan ogre sendirian. Namun, Gray tidak terlalu ingin membahasnya. Dia langsung saja berterima kasih atas pelajarannya selama ini, dan mengatakan kalau dia akan pergi. Saria merasa lega ketika mendengar itu, dan berdoa untuk kebaikan Gray dalam ujian tersebut. Pada malam hari, ternyata Saria sedang mengurus monster-monster yang berada di hutan di dekat desa. Saria melacak keberadaan dari jejak darah yang ditinggalkan. Namun ketika Saria akan mengikuti jejak darah yang sudah dia temukan, Gray yang sudah berada di atas pohon bertanya kepada Saria dan mengejutkannya. "Mau kemana, Master?" Saria yang melihatnya tentu saja terkejut karena dia sudah menganggap jika Gray sudah berangkat menuju akademi. Namun Gray segera turun dari sana dan bertanya mengenai tentara kerajaan yang akan mengurus sarang ogre. Saria menjawab jika mereka ada urusan, jadi dia berencana untuk melakukannya sendirian karena merasa dirinya saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Saria kemudian menjelaskan jika bosnya hanyalah elit ogre dan sekitar 50 monster yang berada di sarang itu. Setelah mendengar monster apa yang akan dihadapi, Gray memikirkan kemungkinan menang. Elite Ogre memang tidak sekuat jika dia sendirian, tapi kekuatannya terdapat pada kepintaran dan kepemimpinan. Ada resiko dikepung oleh mereka, bertarung sendirian sama saja bunuh diri. Dan satu hal yang pasti, jika kubiarkan dia pergi sendirian, dia pasti tidak akan selamat, dan desa akan hancur oleh ogre. Aku sudah melihat masa depan dengan mataku sendiri. Gray yang khawatir tentang keselamatan Master dan desanya, kemudian meminta untuk ikut membasmi sarang ogre itu. Namun Saria tetap saja menolak dan ingin pergi sendiri. Gray kemudian memohon dan mengatakan jika dia ingin mengalami kesempatan bertarung secara langsung. Gray juga bertanya apakah Gray akan menghalanginya sehingga tidak dibiarkan ikut. Saria mengatakan kalau Gray tidak akan menjadi penghalang baginya. Namun Saria khawatir dengan keselamatan Gray karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada pertarungan yang asli, apalagi pada sarang monster yang tiba-tiba tercipta begitu saja. Karena Saria tetap bersikeras ingin membasmi sarang ogre itu sendirian, Gray memutuskan untuk memaksa. Gray mengacungkan pedangnya ke arah Saria dan berkata dengan sangat percaya diri, "Master, aku akan melawanmu dan mengalahkan ogre itu sendirian." Melihat Gray yang sangat yakin dengan ucapannya itu, Saria akhirnya menyerah dan membiarkan Gray untuk ikut bersama. Namun Saria mengatakan sebuah syarat untuk Gray. "Tapi berjanjilah, tidak peduli apa yang terjadi, kembalilah dengan selamat." Gray berjanji dengan itu dan mengatakan jika Saria juga tidak boleh mati dari sana. Akhirnya mereka berdua langsung berjalan bersama menuju sarang ogre.
Mereka menjaga jarak cukup jauh dari sarang ogre untuk mengawasi situasinya terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian membicarakan strategi dan saling mengingatkan satu sama lain agar berhati-hati. Setelah memeriksa cukup lama, Saria mengatakan kalau dia tidak melihat Elite Ogre yang berada di sana. Saria kemudian meminta Grey untuk mengurus musuh yang berupa ogre biasa, sementara Saria akan mengurus ogre di area yang lebih luas. Setelah mereka berdua setuju dengan rencananya, mereka langsung pergi bersama-sama menyerang desa ogre. Saria dengan cepat langsung berhasil membunuh salah satu, namun itu membuat ogre yang lain menyadari serangan mereka berdua. Grey kemudian langsung membunuh ogre yang mulai bergerak untuk menyerang Master. Mereka berdua akhirnya membunuh banyak ogre yang mulai mengepung mereka. Setelah beberapa saat, semua monster yang ada di sana tak terasa sudah dikalahkan. Saria kemudian memuji tentang keterampilan bertarung Grey. Namun saat itu Grey merasakan ada sesuatu yang aneh karena semua monster yang dihadapi terlalu lemah. Grey lalu melihat ke arah tenda yang masih berdiri. Grey kemudian melihat sepasang mata yang bersinar, dan setelah bertatapan dengan mata itu, Grey menyadari jika situasinya berbahaya. Grey langsung mengajak masternya untuk segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Ketika masternya bertanya tentang alasan kenapa dia menjawab pergi, Grey berteriak dan memaksa untuk pergi dari sana. Akhirnya mereka berdua langsung kabur dengan cepat, berlari dari sana. Namun baru saja berjalan beberapa saat, salah satu monster tiba-tiba melompati dan menghadang jalan kabur mereka. Dan monster ini adalah Elite Ogre yang sesungguhnya. Namun Grey terlihat masih gelisah. Dia berteriak jika Elite Ogre ini bukanlah bos yang sebenarnya. Tetapi ketika Grey akan memberitahu siapa bos yang sebenarnya, sebuah raungan yang sangat keras terdengar tiba-tiba, disambut oleh sekumpulan monster yang juga telah berkumpul di belakang mereka berdua. Saria terkejut ketika melihat sekumpulan monster dengan mata yang menyala merah dan merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat di belakang mereka. Grey kemudian memberitahu Satria tentang apa yang terjadi saat ini. Ada yang lebih kuat daripada Elite Ogre, General Ogre, yang ada di dalam sarang ini adalah bos sesungguhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Grey, Saria menjadi cukup panik. Pasalnya, General Ogre tidak bisa dikalahkan dengan hanya mereka berdua saja. Melihat kemungkinannya, Saria mengajak Grey untuk pergi dari sana dan bergerak melawan Elite Ogre yang menutup jalan keluar. Namun ketika dia mencoba, Saria terkejut karena serangan yang dia berikan langsung sembuh begitu saja. Grey yang sedang bertarung dengan monster yang lain kemudian menjelaskannya lagi. Kalau serangannya itu percuma karena raungan General Ogre meningkatkan kekuatan dan penyembuhan seluruh monster. Dan itulah alasannya kenapa seluruh monster menjadi sangat kuat. Karena melihat situasinya yang sudah seperti itu, Grey kemudian meminta masternya untuk mengulur waktu dengan menahan mereka semua. Saria terkejut ketika mendengar itu dan bertanya dengan panik apa rencana yang dimiliki oleh Grey. Grey kemudian mengatakan jika dia tidak punya pilihan lain selain mengalahkan General Ogre yang ada di sana. Grey kemudian mencoba secepat mungkin untuk mendekati General Ogre. Namun monster-monster yang lain selalu saja menghalanginya. Tetapi ketika Grey sedang berusaha dengan secepat mungkin, tiba-tiba pedang miliknya hancur ketika melawan ogre yang satu ini. Grey kemudian mengambil pedang cadangannya untuk melawan ogre yang masih menghalanginya. Namun Grey sudah memperkirakan jika pedangnya tak akan bertahan lebih lama lagi. Tepat ketika dia memikirkan itu, Saria tiba-tiba memberikan pedangnya dengan mengatakan jika Grey boleh menggunakannya. Grey berterima kasih atas pedang itu dan kembali menyusun rencana. Grey kemudian menarik pedang yang baru dia dapatkan. Grey langsung berlari dengan cepat sambil mengalahkan monster yang berada pada jalurnya. Namun tetap saja Grey mengalami kesulitan karena jumlah monster yang terlalu banyak. General Ogre juga sekali lagi berteriak dan meraung dengan keras untuk menambahkan kekuatan para pasukannya. Karena raungan itu, para ogre menjadi semakin mengamuk dan bahkan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Grey terlihat kewalahan ketika menghadapi monster yang sudah diperkuat lagi. Namun Grey tidak ingin menyerah begitu saja. Grey kemudian mencoba untuk melewatinya dengan cepat dan mencoba untuk tidak melawan mereka. Grey berniat untuk langsung bergerak maju ke tempat General Ogre. Namun baru saja berlari beberapa saat, seekor ogre melompat dan menangkapnya.
Bahkan ogor-ogor yang lain terus berdatangan ke tempatnya dan bunuh diri untuk membuat pedang Grey tumpul. Kali ini juga ada seekor ogor yang melompat cukup tinggi dan sudah bersiap dengan tinju. Grey yang melihat itu kemudian mencoba bertahan dengan pedangnya. Namun akibatnya Grey terlempar cukup keras karena pukulan itu. Bahkan pedang miliknya hancur begitu saja. Kini hanya tersisa satu pedang terakhir yang dimiliki. Dan Grey masih terlalu jauh dari tempat Jenderal Ogre. Karena sudah mengalami peperangan yang cukup hebat dari kehidupan sebelumnya. Grey sadar kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan mereka semua yang bahkan sudah diperkuat. Dan karena itu, Grey segera berteriak kepada masternya. "Master, tolong lari. Larilah selagi mereka fokus padaku." Namun Saria malah meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan itu. Saria mengatakan jika dia sudah tidak bisa berlari lagi. Terlihat saat ini Saria sudah mendapatkan luka yang cukup parah di sebelah kaki. Melihat masternya dalam keadaan seperti itu, Grey mulai kehilangan harapan. Dia kemudian terus bertarung dengan pikiran yang bermain di kepalanya. "Aku sudah kehabisan pilihan. Aku kembali ke masa lalu agar bisa mengalahkan The Liquidator. Dan semua akan berakhir di tempat seperti ini." Tidak, ini belum berakhir. Jika itu kekuatan dari waktu itu, selama aku bisa memanfaatkannya, bahkan semua musuh ini. Grey kemudian memejamkan mata dan mencoba kembali mengingat ketika dia menggunakan kekuatan kegelapan pada kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebelah matanya menyala kemerahan. Kekuatan kegelapan itu akhirnya muncul dan bisa dirasakan oleh Grey. Grey segera menggunakan kesempatan itu dan mengayunkan pedangnya yang telah dipenuhi kekuatan kegelapan. Dalam satu kali tebasan, Grey berhasil mengalahkan semua monster yang ada di hadapannya. Grey kemudian tersenyum kepada masternya dan mengatakan jika dia tidak apa-apa. Bertepatan dengan itu, serangannya berhasil memenggal kepala ogre yang berada di ujung sana. Dan karena Jenderal Ogre sudah dikalahkan, serangan dari Elite Ogre menjadi melemah. Saria akhirnya bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan semua monster itu, mereka berdua berkumpul kembali. Dalam keadaan itu, Grey meminta maaf kepada masternya. "Entah bagaimana kita berhasil. Maaf, aku mematahkan pedangmu." Saria mengatakan jika dia tidak keberatan karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Saria juga mencoba bertanya tentang kekuatan yang dipakai oleh Grey. Namun saat itu, Grey sudah sangat terbebani karena menggunakan kekuatan tadi dan terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan itu, Grey tanpa sengaja memasuki alam bawah sadar. Grey bertanya-tanya sedang berada di mana dia saat ini. Namun ketika dia bertanya seperti itu, Grey melihat sebuah pintu di hadapannya. Pintu itu bahkan memiliki rantai yang seperti menyegelnya dengan kuat. Grey kemudian memperhatikan, lalu di antara rantai tersebut muncul sebuah kekuatan hitam yang sangat dia kenal. Ternyata kekuatan hitam itu keluar dari dalam merambat melewati celah pada pintu. Melihat kekuatan itu yang berusaha keluar dari pintu tersebut, Grey berusaha untuk mendapatkan kekuatannya. Grey kemudian berjalan mendekati mencoba untuk membuka pintu itu. Namun dalam sekejap, dia merasakan kematian sedang bergerak memeluknya. Dan karena merasakan hal itu, Grey segera bergerak menjauh dari pintu tersebut. Dia juga langsung menelan ludahnya. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tahu pasti bahwa jika aku membuka pintu ini dengan keadaanku sekarang, aku akan mati." Tepat ketika Grey berpikir seperti itu, ada suara misterius yang berbicara kepadanya. Suara itu mengatakan jika pilihan yang diambil Grey saat ini adalah pilihan yang bijak. Tepat ketika dia mendengar suara itu, Grey akhirnya sadar kembali di dunia nyata. Saat Grey membuka matanya di ruangan itu, Saira ternyata sedang berada di sana. Saira sangat terkejut ketika melihat Grey akhirnya terbangun dari tidurnya. Grey kemudian bertanya dirinya sedang berada di mana. Saria memberitahu jika dia sedang berada di klinik desa dan sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Grey kemudian memegang kepala dan mengatakan jika dia sepertinya sudah memaksakan diri dan jadi kelelahan. Namun, Saria menyadari jika itu adalah efek dari kekuatan misterius milik Grey. Namun, Saria tidak ingin membahas itu dan langsung menanyakan apakah Grey sudah bisa bergerak saat ini.
Gray kemudian segera memeriksanya, tetapi ketika dia mencoba untuk menggerakkan seluruh tubuhnya, Gray kaget karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan di lengan kanannya. Gray khawatir jika dirinya tidak akan bisa memegang pedang dengan tangan kanannya saat ini. Dia juga melihat sebuah bercak hitam pada lengan kanannya itu. Namun ternyata Saria tidak melihat bercak hitam itu dan malah fokus kepada tangan Gray yang tidak bisa bergerak dengan baik. Saria kemudian memberitahu kondisi lengannya Gray saat ini. Seperti yang kuduga, tidak akan sembuh seperti semula dalam waktu dekat. Maksudku, semua tulang di lengan kananmu hancur berkeping-keping. Kami sudah mengobatinya dengan ramuan sihir. Ketika mendengar tentang ramuan sihir itu, Gray sangat terkejut dan kaget karena pada dasarnya ramuan sihir itu benda yang sangat mahal. Namun Saria meminta untuk tenang karena itu adalah pemberian dari kepala desa. Mendengar itu malah membuat Gray semakin terkejut. Kepala desa, kenapa dia memberikannya pada orang sepertiku? Kemudian dengan tenang, Saria memberitahunya sesuatu. Apa yang kau katakan? Gray, kau pahlawan desa ini. Gray hanya terdiam ketika mendengar itu dengan ekspresi polos di wajahnya. Dan bertepatan dengan itu, kepala desa tiba-tiba datang dan menerobos masuk. Melihat kehadiran kepala desa di sana, Gray langsung saja berterima kasih atas ramuan sihir yang telah dia pakai. Namun dengan segera, kepala desa berbicara dengan sangat semangat kepada Gray. Kepala desa mengatakan sangat berterima kasih karena Gray sudah membunuh Jenderal Ogre yang sangat berbahaya. Kepala desa kemudian menggenggam tangan Gray dan terus saja memujinya. Jika kau tidak membunuhnya, desa ini akan hancur. Jika bukan karena kau dan Saria, ramuan ini, klinik ini, dan bahkan nyawa para penduduk desa yang kau selamatkan, semua ini tidak akan ada. Gray kemudian mengatakan jika semua ini berlebihan, namun kepala desa membalas jika semua ini tidak berlebihan dibandingkan dengannya yang sudah berjuang melawan Jenderal Ogre. Gray kemudian termenung dan berpikir tentang ucapan kepala desa. Gray kemudian kembali mengingat tentang kehancuran desa ini di kehidupan sebelumnya. Karena melihat Gray yang tetap saja belum menerima semua keadaan ini, kepala desa kemudian mengatakan kalau dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Kepala desa juga mengatakan tentang ujian masuk Akademi Persatuan Dunia yang akan diikuti oleh Gray. Setelah mendengar tentang ujian itu, Gray akhirnya menyadari betapa pentingnya itu. Gray langsung tertunduk lemas dan pusing ketika mendengarnya. Aku pergi membunuh Ogre seminggu sebelum ujian. Jika aku sudah tertidur selama 5 hari, berarti aku hanya punya sisa 2 hari. Perlu 3 hari berjalan kaki dari sini ke Akademi Persatuan Dunia. Aku bisa sampai di sana dalam sehari dengan kuda, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Setelah menyadari situasinya yang gawat, Gray kemudian meminta bantuan kepala desa dengan meminjam kuda yang ada di desa. Namun kepala desa menjawab dengan tenang kalau dia sudah menyiapkan kuda terbaik di desa untuk Gray ditunggangi. Saria kemudian menambahkan jika Gray tidak bisa bangun hari ini, mereka akan membawanya ke sana dalam tidurnya. Setelah agak baikan, Gray segera mencoba keluar dari klinik tersebut. Namun ketika dia membuka pintu, Gray disambut banyak orang, bahkan dengan beberapa spanduk yang menyatakan dukungan untuk dirinya. Mereka semua berterima kasih atas tindakan yang telah dia buat. Mereka juga mendoakan kelulusan ujian untuk Gray. Kemudian salah satu warga desa menghampiri Gray dan memberikan sekantung uang kepadanya. Gray menerima itu dan kemudian bertanya apa maksudnya dengan kantong itu. Orang itu kemudian mengatakan jika itu adalah sesuatu yang seluruh desa kumpulkan untuk Gray. Semua warga mendengar jika biaya untuk daftar di Akademi Persatuan Dunia itu mahal. Jadi mereka mengumpulkan uang bersama-sama. Gray merasa senang ketika mendengar itu. Dia kemudian tersenyum dan berterima kasih kepada semua orang setelah mendapatkan kuda untuk segera pergi dari sana. Namun Gray berkata kepada Saria jika dia akan sulit kembali ke sini kalau dia gagal dalam ujian. Namun Saria mencoba untuk menenangkan Gray dengan mengatakan sesuatu. Tidak perlu khawatir, tidak ada satupun pendaftaran di Akademi Persatuan Dunia yang bisa mengalahkan seorang Jenderal Ogre. Gray ternyata bukan khawatir soal itu.
Gray saat ini khawatir dengan keadaan tangan kanannya saat ini. Saria lalu mengatakan jika lengan kirinya masih berfungsi dengan baik. Saria juga mengatakan jika itu lebih dari cukup dan Gray juga tidak perlu menggunakan kekuatan misterius. Tapi Gray tetap saja merasa cemas dengan ujian masuknya yang mungkin akan sangat keras dan tidak memungkinkannya lulus dengan satu tangan. Saria sekali lagi menenangkan Gray yang sudah menaiki kuda. Tidak apa-apa, para penguji di akademi tidak begitu buta sehingga mengabaikan kemampuanmu. Aku jamin kamu pasti akan lulus. Setelah mendengar itu, Gray mulai memiliki kepercayaan diri dan berniat untuk lulus apapun yang terjadi. Gray lalu berpamitan ke seluruh warga desa yang sudah mengantarnya sampai ke gerbang. Gray akhirnya pergi dari sana menuju akademi. Singkat cerita, hari itu juga Gray berhasil sampai di Akademi Persatuan Dunia. Gray melihat ke arah sebuah bangunan yang berada di tengah-tengah danau. Gray terus berjalan dengan kudanya memasuki bangunan yang terlihat megah itu. Singkat cerita, saat ini dia sudah berkumpul dengan calon murid yang mengikuti ujian di sana. Kelihatannya banyak sekali anak-anak muda yang berkumpul. Saat dia sedang berada di sana, seseorang mengumumkan jika pembagian tiket ujian dimulai saat ini. Ketika menunggu pembagian tiket, Gray mendengar orang-orang mengatakan kalau hanya sekitar 20 dari mereka yang akan lulus dari ujian. Ketika semua murid sedang membicarakan itu, seorang profesor yang bernama Ariel sudah datang ke hadapan mereka. Profesor Ariel kemudian langsung memulai saja membagikan tiket ujian. Profesor Ariel menjentikan jarinya dan meminta peserta ujian untuk mengambil kertas yang muncul di hadapan mereka. Tepat setelah dia menjentikan jari, sebuah cahaya berwarna emas menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya itu sampai kepada para peserta, dan setelahnya cahaya itu membentuk sebuah kertas. Di dalam kertas itu terdapat nomor peserta ujian dan jurusan yang akan mereka tuju. Profesor Ariel kemudian menjelaskan tentang kertas tersebut. Sepertinya semua sudah mendapatkannya. Beberapa dari kalian mungkin terkejut melihat bahwa tidak ada yang tertulis di sana, kecuali nomor dan jurusan kalian. Tenang saja, memang seperti itu setiap tahun. Akademi Persatuan Dunia tidak membeda-bedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, kebangsaan, status, atau apapun. Bahkan nama kalian tidak ada artinya bagi kami. Hanya mereka yang lulus ujian dan berhak menyeberangi jembatan yang akan ditanyai nama mereka. Kalian bahkan bisa memberi kami nama palsu jika mau. Sementara itu saat ini, Gray sedang terkejut melihat kertas yang bertuliskan tentang jurusan yang akan dia tuju. Padahal saat ini Gray tidak sedang membawa pedang. Profesor Ariel kemudian berbicara lagi. Dia mengatakan jika dia sudah menugaskan mereka hanya dengan melihat dari penampilan mereka. Dan jika ada kesalahan dalam jurusan itu, dia meminta peserta ujian untuk mengangkat tangannya. Pernyataan dari Profesor Ariel kali ini membuat para peserta ujian gaduh. Mereka tidak menyangka jika dia bisa menebak jurusan mereka semua dalam skala yang sangat besar. Namun karena tidak ada satupun peserta ujian yang mengangkat tangan, Profesor Ariel melangkah ke tahap selanjutnya. Profesor Ariel kemudian mengatakan jika dia akan mengumumkan jadwal ujian dan menuliskannya di tiket yang mereka dapatkan. Gray segera melihat tiket ujian yang dia dapatkan, dan ternyata dia mendapatkan ujian di hari pertama jam 11 pagi. Melihat waktu yang dia dapatkan, Gray merasa sedikit kecewa karena dia berharap mendapatkan waktu untuk menyembuhkan tangannya terlebih dahulu. Profesor Ariel kemudian menjelaskan tentang ujian yang akan mereka jalani. Ini adalah ujian praktek sekali coba. Jika terlambat, kau akan otomatis didiskualifikasi. Pastikan kalian datang tepat waktu. Kami juga tidak menerima permintaan pribadi untuk perubahan jadwal. Mendengar peraturan ujian yang begitu ketat, Gray memegangi tangan kanannya. Gray merasa khawatir karena dia tidak bisa mengerahkan banyak tenaga pada tangan dominannya. Gray berharap agar tangan kanannya bisa sembuh besok hari. Keesokan harinya, ketika akan menjalani ujian, Gray memegangi tangan kanannya. Dia terlihat sangat cemas karena tangannya ternyata tidak sembuh sama sekali. Namun ketika itu seorang panitia meminta Gray untuk bersiap dan menunggu di pintu masuk ke arena.
Gray kemudian menghela napas dan mencoba untuk menenangkan diri agar kembali bersemangat dalam menjalani ujian. Gray terus saja memegangi tangan kanannya yang saat ini belum sembuh. Gray kemudian berencana untuk mengamati gerakan penguji ketika dia menunggu gilirannya untuk mencari celah menyerang. Ketika dia sampai di depan pintu masuk arena, seorang peserta ujian dan penguji sudah bersiap untuk duel. Peserta ujian itu menggunakan pedang yang cukup besar. Peserta ujian kemudian langsung mencoba menyerang dengan kekuatan penuh di awal. Namun ternyata sang penguji berhasil menghindari serangan itu dengan mudah. Peserta ujian kemudian mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan. Namun penguji berhasil menangkis serangan itu dengan pedang kecil. Sang penguji kemudian langsung menghempaskan pedang besar milik peserta ujian. Sang penguji langsung mengakhirinya saat itu juga. Setelah peserta ujian itu terlempar jauh dan bahkan melepaskan pedangnya, penguji mengatakan jika ujiannya berakhir dan meminta dia untuk mengambil senjatanya lalu keluar dari arena. Melihat hasil pertandingan di depannya, Gray langsung mati kutu dan merasa tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Namun, penguji segera memanggil Gray untuk segera melaksanakan duel. Tepat ketika dia sudah menaiki arena, penguji langsung mengatakan jika Gray boleh menyerang lebih dulu. Gray yang saat itu masih cemas kemudian tidak peduli. Gray langsung saja bergerak dengan cepat menyerang penguji. Gray kemudian mengingat kembali saran yang diberikan oleh Saria ketika di desa. Pedang tidak hanya diayunkan dengan tanganmu saja, kau menyalurkan kekuatan yang dihasilkan oleh seluruh tubuhmu melalui tanganmu. Setelah mengingat itu, Gray memegang pedang dengan kedua tangannya. Gray mencoba langsung memberikan serangan yang cepat kepada penguji. Namun penguji berhasil menghindarinya. Bahkan penguji memberikan serangan balik. Namun ketika serangan penguji itu sudah dekat, Gray ternyata bisa melihat arah dari serangan itu. Gray merasa kalau serangan dari penguji yang dia lihat cukup lambat. Gray akhirnya bisa menghindari serangan itu. Namun tetap saja, Gray merasa kalau penguji ini memiliki kekuatan yang kuat, namun kecepatannya tidak sebanding dengan milik masternya. Setelah menyadari kedua hal itu, Gray merasa percaya diri dapat mengimbangi penguji tersebut. Gray kemudian mulai fokus dan melakukan serangan yang berkelanjutan. Terlihat saat ini penguji itu sedikit tersentak dan kaget dengan kemampuan Gray yang bisa mengimbanginya. Gray kemudian teringat kembali dengan masternya yang mengatakan jika dirinya akan lulus ujian. Gray segera meningkatkan kekuatannya meskipun hanya memakai lengan kiri. Dia fokus untuk mengalahkan penguji saat ini. Pertarungan mereka terus berlanjut dan serangan-serangan yang cepat pun terlihat. Namun karena bisa melihat gerakan pedangnya sang penguji, Gray melakukan sebuah serangan untuk mengacaukan pergerakannya. Beberapa saat, Gray berhasil memancing penguji untuk melakukan sebuah ayunan yang sangat besar. Dan ketika itu, Gray segera menghindari untuk bergerak ke belakang penguji. Gray kemudian berniat untuk segera mengakhirinya saat ini. Namun begitu dia bergerak, seseorang tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti. Gray merasa sangat tanggung ketika menghentikan duelnya. Namun orang tersebut segera menjelaskan apa yang terjadi. Berhentilah, batas waktu ujian sudah tercapai. Dengan ini hasilnya akan jadi seri. Mendengar hasil dari ujian itu, Gray merasa sangat kecewa karena tidak berhasil dalam ujian masuknya. Dia menuruni arena dengan wajah yang sedih sambil terus bergumam di dalam hatinya. Aku sudah mengerahkan segalanya, tapi kalau aku tidak bisa menang melawannya, semua akan jadi sulit bagiku. Lenganku seharusnya sudah pulih tahun depan, jadi aku harus mengambil ujiannya lagi. 1 minggu kemudian, di Akademi Persatuan Dunia, ruangan meeting nomor 53, para profesor sedang berkumpul di sana termasuk Profesor Ariel. Kemudian salah satu dari mereka bertanya tentang para peserta ujian yang sudah melaksanakan ujiannya. Seseorang mengatakan jika dia berhasil mengalahkan semua peserta ujian. Lalu kemudian orang dengan jas hitam mengatakan kalau metode yang mengamati secara bersama-sama ini tidak efisien. Orang ini meminta untuk membagi beban tugasnya lagi pada ujian tahun depan. Salah satu dari mereka juga berpendapat seperti ini. Kita tidak bisa mengabaikan seorang bakat hanya demi membuat semuanya jadi mudah untuk kita.
Namun pria tua berbaju putih menghentikan mereka. Dia berkata ingin mengetahui pendapat mereka mengenai siswanya, bukan sistem ujiannya. Pria dengan baju putih kemudian bertanya tentang jurusan ilmu pedang. Dia bertanya tentang siapa yang lolos pada jurusan ini. Beberapa cuplikan gambar tiba-tiba muncul di tengah-tengah meja rapat mereka. Seseorang kemudian menjelaskan jika yang lolos adalah mereka yang bisa mengalahkan penguji. Sisanya akan berdasarkan kualitas yang mereka tunjukkan dan bagaimana mereka, para peserta ujian, bertahan saat batas waktu 15 menit. Seseorang yang bertanggung jawab atas itu kemudian mengatakan beberapa murid yang lolos ujian dan mencoba mempertahankannya. Hanya mereka saja yang bisa bergabung karena orang lain akan tidak bisa mengikuti tempo kelasnya jika dipaksakan diloloskan. Semua profesor sepertinya setuju ketika mendengar pendapat itu. Namun ketika pria dengan baju putih akan mengkonfirmasikan yang berhasil pada jurusan ilmu pedang, Profesor Ariel tiba-tiba bertanya tentang Gray. Bagaimana dengan kandidat nomor 513? Mendengar pertanyaan dari Profesor Ariel, mereka kemudian memutar kembali video rekaman pertandingan Gray. Mereka mengatakan jika Gray memang terlihat akan menang, tapi mereka tidak menyukai Gray yang menggunakan jebakan untuk mengalahkan penguji. Mereka juga mengatakan jika tekniknya bagus, namun kekuatannya kurang. Mereka mengatakan kalau dia tidak layak dari awal sampai akhir. Dan akhirnya mereka memutuskan Gray tidak akan diloloskan. Profesor Ariel hanya tersenyum ketika mereka berpendapat begitu. Dia kemudian berbicara dalam hatinya. Banyak yang melihat, tapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau semuanya sebuta ini mungkin membuat semua orang mengamati bersama-sama itu benar-benar percuma. Keesokan harinya, pengumuman mengenai kelulusan bagi para peserta ujian akan dilaksanakan. Semua peserta ujian sudah berkumpul di sana, termasuk Gray yang sudah memegangi tiket ujiannya juga. Sesampainya di sana, pengumuman tentang peserta ujian yang lolos langsung dimulai. Yang pertama diumumkan adalah peserta ujian pada jurusan ilmu pedang. Ada 6 kandidat yang telah lolos. Gray menunggu nomornya dipanggil dengan deg-degan. Nomor peserta yang lulus adalah nomor 5, nomor 217, nomor 432, dan 615, nomor 753, dan 925. Begitulah semua nomor kandidat yang sudah lulus. Gray sangat kecewa karena nomornya tidak dipanggil. Semua kandidat yang lulus tiketnya langsung terpakai sebagai tanda mereka diterima. Gray hanya bisa melihat tiketnya dengan perasaan sedih saat itu karena mengira dia gagal dalam ujian masuk. Namun ternyata ada satu lagi pengumuman yang disampaikan panitia ujian, yaitu penerimaan khusus jalur di Pine Eye. Kandidat nomor 513 itu adalah nomor ujian milik Gray. Seketika tiket ujian miliknya langsung bersinar terang. Orang-orang juga memperhatikan Gray yang sangat mencolok. Gray tidak menyangka kalau dia akan lolos melalui jalur penerimaan khusus, jalur di Pine Eye. Namun ternyata peserta ujian yang ada di sana sudah mengetahui tentang jalur itu. Penerima khusus di Pine Eye, mereka melakukannya lagi tahun ini. Sementara Gray saat ini masih kebingungan dan baru pertama kali mendengar tentang di Pine Eye. Salah satu peserta ujian kemudian memandang rendah tentang di Pine Eye. Dia mengatakan jika di Pine Eye adalah jalur bagi mereka yang menggunakan orang belakang agar bisa memasuki Akademi Persatuan Dunia. Mereka bahkan menganggap jika ini adalah trik yang kotor yang dilakukan oleh akademi. Namun Gray yang mendengar itu menjadi kaget karena Gray merasa dia tidak punya koneksi yang berada di akademi ini. Dia kepikiran apakah ini adalah ulah masternya. Namun Gray segera menepis pikiran itu. Tepat ketika para peserta ujian sedang menjelekkan tentang di Pine Eye, seorang kakek tua meminta mereka menghentikan itu. Dengan tangan yang gemetaran, kakek itu memberitahu mereka penerimaan khusus di Pine Eye adalah kategori terhormat yang telah mengeluarkan pahlawan selama ratusan tahun. Namun kedua peserta ujian itu malah mentertawakan kakek dan mengatakan jika itu adalah kepercayaan yang kuno dan sudah ketinggalan zaman. Mereka berdua bahkan merendahkan seluruh kandidat di jalur di Pine Eye. Kandidat di Pine Eye yang baru-baru ini termasuk Amy White, Bella Albright, Leke Muller, dan Jacob Blomfield.
Mereka semua benar-benar payah, bahkan kandidat saat ini seperti kami saja tahu soal itu. Sementara Gray yang baru saja kembali dari kehidupannya yang dulu, sungguh kaget ketika mendengar nama mereka semua. Dia kaget sekaligus bersemangat karena tidak menyangka akan bisa berdiri di samping mereka semua, pahlawan di kehidupannya yang dulu. Setelah semua pengumuman itu, panitia meminta mereka untuk berganti seragam dan mengikuti upacara sambutan. Mereka diminta untuk berkumpul di depan plaza kantor utama. Gray yang sudah memakai seragam bergabung dengan para murid lainnya dan segera menuju lokasi yang disebutkan oleh panitia. Ketika mereka sampai di sana, mereka bertanya-tanya apakah itu memang benar tempatnya. Dan tak lama, seorang profesor datang menyambut mereka. Dia meminta maaf karena pemasangan mereka diundur karena ada kesalahan yang terjadi. Profesor itu kemudian meminta murid yang terlalu maju untuk mundur dari sana. Setelah murid itu berkumpul dengan murid lainnya, profesor langsung menggambar sebuah lingkaran sihir. Setelah beberapa saat berlutut di lantai, profesor mengatakan jika semuanya sudah selesai. Lalu dalam sekejap sebuah lingkaran sihir yang besar bercahaya. Dari sana mulai muncul dan terbentuk sebuah bangunan yang cukup besar dan mewah. Anak-anak yang melihat itu sangat terkejut. Profesor kemudian meminta para murid untuk memasuki ruangan itu setelah selesai dibangun di sana. Para murid langsung memasuki ruangan itu dengan wajah yang keheranan. Mereka tidak menyangka jika akan menyaksikan teleportation magic yang langka itu. Sementara Gray saat ini hanya duduk dengan tenang dan menganggap jika ini hal yang wajar bagi Akademi Persatuan Dunia. Dia kemudian tersenyum dan memandangi apa yang dihadapannya dengan bangga. Lalu tak sengaja, Gray mendengar orang yang di depannya bertanya kenapa tempat duduknya berlebihan, padahal hanya 30 murid yang akan disambut. Teman di sebelahnya kemudian memberitahu alasan ada banyak bangku di sana. Kamu tidak tahu tentang itu? Akademi Persatuan Dunia, seperti namanya, mengumpulkan pelajar terbaik dari seluruh dunia. Lihat, mereka datang. Ketika anak itu menunjuk ke atas, terlihat banyak sekali pesawat terbang. Bahkan ada makhluk yang seperti naga di antara pesawat itu. Murid yang menyepelekan tempat duduk itu pun langsung terkejut dan membuka matanya lebar. Gray juga sangat terkejut ketika melihat pesawat terbang yang melintas di sana. Magic Airship, aku pernah naik sekali sebelumnya saat aku jadi bagian dari Liquidator Subsection Squad. Katanya kapal terbesar di dunia dan mereka pakai ini semua untuk acara sambutan masuk. Itulah Akademi Persatuan Dunia. Setelah kapal terbang mendarat dengan selamat, para murid dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan dan memasuki ruangan. Dan setelah melihat kehadiran mereka semua, profesor mengatakan akan memulai acara penyambutan. Setelah beberapa saat, akhirnya pidato dari kepala sekolah sudah selesai. Gray yang mendengar pidato panjang itu malah mengantuk, dan acara selanjutnya akhirnya dimulai. Profesor langsung memanggil setiap pelajar terbaik dari setiap jurusan. Yang pertama kali dipanggil adalah pelajar dari jurusan Swordsmanship. Leonhard, pelajar terbaik dalam Swordsmanship, dipersilahkan untuk maju. Tak disangka ternyata Leonhard adalah pelajar yang duduk di sebelah Gray. Leonhard kemudian langsung berdiri dan berjalan menuju panggung utama. Anak-anak yang melihatnya mulai membicarakan tentang kehebatan Leonhard. Mereka membicarakan tentang dirinya yang berhasil mengalahkan penguji secara kilat ketika tes masuk. Mereka mengatakan kalau Leonhard sebagus profesor di bidang swordsmanship. Leonhard yang sudah sampai di panggung segera memberi hormat kepada profesor yang ada di sana. Nama lengkapnya adalah Leonhard Appias. Setelah berada di sana, Leonhard bertanya kepada profesor, hanya memastikan aku bebas berbicara kan? Profesor kemudian mempersilahkan Leonhard untuk berbicara dengan bebas. Setelah mendapatkan izin itu, Leonhard langsung berbicara semaunya. Terima kasih kalau begitu. Aku mau buat komplain ke akademi. Pertama, para pelajar, bukan kalian semua yang masuk dengan benar. Suatu kehormatan bisa masuk di akademi dengan kalian semua. Agar kita bisa lulus sebagai orang yang mampu berkontribusi besar di dunia, mari tekun bersama-sama. Aku menantikan hari kita bisa menargetkan hal besar bersama sebagai pelajar Akademi Persatuan Dunia yang unggul. Tapi sayang, di antara kita ada orang yang tak layak di sini. Apa aku benar, Divine Eye, Profesor Ariel?
Profesor Ariel yang mendengar itu langsung tersentak. Dia langsung menjawab jika semua pelajar yang ada di sini sudah lulus tes. Meski tidak sekuat dirimu, menurutku tidak bijak untuk tak menganggap mereka. Dan kenapa kau bertanya padaku? Leonhard kemudian menatap Profesor Ariel dengan tajam dan berbicara dengan serius. Aku bukan membicarakan orang yang lulus tes baik-baik. Yang kubicarakan adalah pelajar yang lewat jalur belakangmu. Mulai tes spesial di Pain Aimu, pelajar yang masuk lewat jalur spesial, tunjukkan dirimu, kembalikan seragammu, dan pergi dari sekolah ini sekarang juga. Pernyataan Leonhard itu langsung mengejutkan semua murid, karena pernyataan itu dinilai sangat berani. Gray bingung kenapa dia marah-marah, namun Gray juga berharap kalau Leonhard tidak akan mengenalinya. Dibanding itu, Profesor Ariel malah tersenyum dan mengatakan kalau murid baru tahun ini ceria sekali. Namun Leonhard tetap marah-marah dan mengatakan jika dia serius dan memintanya berhenti memasukkan murid lewat jalur belakang. Profesor Ariel kemudian langsung berdiri dan mendekati Leonhard. Dia berbisik dan bertanya, "Kau kira kau lebih kuat dari anak itu?" Seketika Leonhard merasa ketakutan. Dia kemudian memberanikan diri dan mengatakan jika dia memang lebih kuat dari anak yang dimaksud. Melihat kepercayaan dirinya, Profesor Ariel menantangnya untuk membuat taruhan. Dengan wajah yang serius, Profesor Ariel mengatakan dia akan bertaruh dengan pekerjaannya dan masuknya anak itu sebagai taruhan. Leonhard lalu bertanya apakah dirinya harus melawan anak yang diterima melalui di Pain Ai. Profesor Ariel kemudian mengatakan jika dia tidak akan melakukan hal kasar seperti itu. Dengan mata yang penuh keyakinan, Profesor Ariel juga mengingatkan Leonhard, "Lagi pula, kalau dia melawanmu dengan kekuatan penuh, kamu akan berakhir mati. Sebagai seorang pendidik, aku tidak seharusnya membahayakan nyawa murid-muridku." Mendengar pernyataan itu, Leonhard merasa tidak terima dan emosinya memuncak. Leonhard mengatakan apakah Profesor Ariel sedang memprovokasinya. Namun Profesor Ariel mengatakan kalau ucapannya itu serius. Profesor Ariel kemudian menyarankan taruhan dengan monster sebagai gantinya. Leonhard akhirnya setuju dengan saran itu dan menanyakan bagaimana taruhannya akan berjalan. Profesor Ariel lalu tersenyum dan menjelaskan, "Itu gampang, bunuh saja monster yang kupilih sebagai target. Setiap babak, target monsternya akan menjadi lebih kuat. Siapapun yang tidak bisa mengalahkan monster duluan yang kalah. Kalau dia kalah, aku akan mundur dari posisiku sebagai profesor dan semua siswa penerimaan spesial akan dikeluarkan. Kalau kamu yang kalah, aku akan membuatmu melakukan apa yang aku katakan. Bagaimana?" Sebelum benar-benar menyetujui taruhan itu, Leonhard bertanya tentang target monster yang akan dijadikan sebagai bahan taruhan. Leonhard mengatakan jika dia tidak ingin terjebak ketika menghadapi musuh. Profesor Ariel kemudian berpikir sebentar, lalu dengan santai dia bertanya, "Bagaimana kalau target pertamanya adalah Jenderal Ogre? Apa ini terlalu mudah untukmu?" Para murid yang mendengar monster apa yang harus dihadapi langsung dibuat gaduh. Sementara Gray yang mendengar itu merasakan ada yang aneh dengan pemilihan monster tersebut. Leonhard juga ternyata memprotes keputusan itu. Dia marah sambil menggembrak meja di depannya. "Apa kau bercanda? Jenderal Ogre bukanlah sebuah monster yang bisa dibunuh sendirian." Profesor Ariel kemudian menjelaskan jika terlalu banyak bukan dimulai saat ini. Profesor Ariel menetapkan waktunya di 1 tahun dari sekarang. Namun sekali lagi, Leonhard mencoba untuk memprotes keputusan itu. Dia mengatakan dengan keras kalau monster level bencana bisa dikalahkan hanya dengan 1 tahun latihan, orang-orang tidak akan menderita. Dia meminta untuk memilih target yang lebih realistis. Namun melihat Profesor Ariel yang terdiam saja, Leonhard memiliki pemikiran lain tentangnya. Dia tersenyum dan berbicara, "Oh, aku paham sekarang. Kau sengaja memilih monster yang tidak bisa dikalahkan, supaya bisa kau akhirnya dengan tanpa pemenang jelas. Aku tidak akan setuju pada hal itu." Karena melihat Leonhard yang terus saja memprotes keputusannya, Profesor Ariel kemudian menambahkan sebuah syarat. Syarat tersebut adalah jika pertandingannya seri, Leonhard yang menjadi pemenangnya. Jika anak yang disebutkan kalah dan gagal mengalahkan Jenderal Ogre, Profesor Ariel akan dipecat dan semua siswa spesial akan dikeluarkan. Profesor Ariel kemudian menanyakan bagaimana dengan syarat tersebut. Dan setelah mendengar itu, mereka berdua akhirnya setuju untuk melakukan taruhan.
Namun sebelum profesor benar-benar pergi, Leonhard bertanya kembali dan meminta kalau jangan ada ogre yang dilemahkan atau dimanipulasi. Profesor Aryl setuju dengan itu dan langsung mengeluarkan kontrak magic di hadapannya. Leonhard langsung membaca kontrak itu dan menandatanganinya. Setelah semua selesai, Profesor Aryl langsung saja kembali ke tempat duduk. Para profesor yang ada di sana kemudian langsung membicarakannya. Mereka menyangka kalau Profesor Aryl ingin pensiun menggunakan taruhan sebagai alasannya. Namun Profesor Aryl tidak terlalu memikirkan apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirinya. Dia tetap santai sambil kembali merapikan kontrak sihir tersebut. Sementara saat ini, Gray merasa jika Profesor Aryl seperti sedang membicarakan pencapaian dirinya yang sudah mengalahkan Jenderal Ogre waktu di desa itu. Gray juga merasakan jika Profesor Aryl sudah merencanakan semua ini dan menunggu lengan kanannya untuk sembuh. Dan begitulah semua terjadi. Saat ini mereka semua langsung memulai pelajaran pertama mereka di kelas yang ada di mana Gray belajar. Saat ini seorang profesor sedang berdiri di hadapannya. Dia mengatakan kalau dia akan memulai kelas sihir dasar pada waktu ini. Profesor itu kemudian tidak membuang-buang waktu. Dia langsung mempraktekkan sesuatu. Tangannya mulai bercahaya dan dia mulai menjelaskan kepada para murid. Mari kita mulai dengan yang paling dasar, bagaimana cara memanfaatkan sihir. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah energi bernama ether. Dengan memanipulasinya melalui sirkuit sihir dalam tubuh kalian, kalian bisa... Profesor itu kemudian langsung menulis di depan papan tulis, menjelaskan semuanya kepada para murid. Namun Gray yang dulu sudah menjalani kehidupan yang panjang, dia sudah mengerti tentang apa yang ditulis oleh profesor. Karena di kehidupan sebelumnya, dia sudah diajari sihir itu sendiri oleh Bella Albrecht. Yang dia permasalahkan saat ini adalah, dia khawatir karena satu kelas bersama dengan Leonhard. Gray tetap berharap agar dia tidak mengetahui kalau Gray adalah salah satu dari siswa spesial. Namun ketika Gray sedang terlihat memegangi dagunya, sang profesor ternyata memperhatikan. Profesor kemudian langsung memarahinya. Kamu terlihat bosan, sudah melamun padahal baru 5 menit masuk. Berani juga kamu. Gray tentu saja langsung meminta maaf kepada profesor. Namun ternyata profesor tidak mengabaikannya begitu saja. Dan karena profesor sudah mulai kesal, profesor meminta Gray untuk maju ke depan dan menunjukkan kemampuan sihir miliknya. Profesor juga bertanya apakah Gray sudah bisa memakai sihir dasar. Gray lalu menjawab dengan sopan. Gray mengatakan kalau dia merasa tidak masalah ketika dia tidak bisa memakai sihir karena sedang berada pada kelas ilmu pedang. Namun profesor mengatakan kalau pengetahuan tentang sihir diperlukan agar bisa berkoordinasi dengan penyihir di medan perang. Setelah mendengar penjelasan yang sama seperti di kehidupan yang dulu, Gray kemudian mencoba menebak sihir apa yang akan dipelajari. Gray bertanya apakah mereka akan mempelajari Ether Ballet. Profesor membenarkan hal itu dan bertanya apakah Gray bisa menggunakannya. Gray mengatakan kalau dia bisa menggunakan karena dia sudah belajar di kehidupan sebelumnya. Dan karena Gray bisa, Profesor berencana melakukan pertandingan. Profesor memanggil Leon untuk maju sebagai lawan Gray saat itu. Leon bersedia untuk melawan Gray, namun Leon memiliki sebuah keraguan dan mengatakan itu kepada Profesor. Leon mengatakan jika dia sudah belajar sihir lebih dulu dan takut kalau akan melukai Gray dalam duel sihir itu. Namun Profesor mengatakan jika Ether Ballet tidak akan membuat orang mati dan juga mereka bertarung dalam batasan tertentu. Profesor juga mengatakan jika Gray adalah seorang siswa di Pine Eye tahun ini jadi memiliki kemampuan. Gray yang mendengar itu menjadi sangat kaget karena rahasianya dibongkar begitu saja. Namun Profesor sendiri terlihat tersenyum. Dia sengaja ingin memprovokasi Leon yang dari awal sudah membenci siswa di Pine Eye tahun ini. Leon kemudian menatap Gray dengan tajam dan mengatakan akan memberinya pelajaran yang benar kepada Gray. Leon meminta Gray untuk segera turun dari sana dengan tatapan penuh emosi. Gray yang sudah terjebak dalam situasi itu tidak bisa menolak. Akhirnya dia langsung turun dan berhadapan dengan Leon di atas panggung di depan. Profesor berada di tengah mereka sebagai wasit dan menjaga keamanan mereka. Berbeda dengan Leon yang percaya diri dengan sihirnya, Gray saat ini mencoba mengingat kembali apa yang sudah dia pelajari dulu. Profesor kemudian meminta mereka untuk segera memulai pertandingan mereka.
Leon dengan percaya diri langsung memulai membentuk ether ballet di tangannya. Dia mengatakan akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Gray yang melihat dia sudah bersiap, tidak punya pilihan selain melawannya dengan serius. Gray mulai membuat ether ballet juga di tangannya. Sebuah energi gelap mulai berkumpul di sekeliling dan membentuk peluru di telapak tangan. Akhirnya mereka berdua langsung menembakkan ether ballet mereka masing-masing. Namun ada yang aneh ketika mereka melihatnya. Ether ballet yang dibuat Gray lebih pekat dan lebih besar beberapa kali lipat dari yang dibuat oleh Leon. Mereka berdua bahkan terlihat sangat kaget melihat perbedaan itu. Melihat ether ballet Leon yang kalah di telan milik Gray yang sangat besar, Profesor segera memasang penghalang untuk melindungi murid-muridnya. Dia menyegel ether ballet Gray dengan sebuah sihir yang bercahaya emas. Namun itu hanya bertahan beberapa saat. Penghalang sihir itu tidak sanggup bertahan lama dan akhirnya hancur. Sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di atas panggung itu. Gelombang kejutnya bahkan sampai terasa oleh semua murid yang ada di ruangan itu. Leon yang ada di sana adalah yang paling keras terlempar. Namun dia baik-baik saja dan masih bisa berdiri di sana. Profesor kemudian segera melihat keadaan Gray. Di dalam hatinya, dia merasa beruntung karena sempat meredam serangan Gray. Karena jika saja terlambat, Leon akan berakhir mati saat itu juga. Profesor bisa memutuskan begitu karena bahkan semua profesor tidak bisa menggunakan ether ballet seperti yang Gray buat. Profesor lalu bertanya apa yang sudah Gray lakukan dengan serangan itu. Namun saat ini Gray sedang memikirkan tentang serangan yang dibuat oleh Leon. Gray merasa kalau ether ballet Leon sangat lamban dan menduga kalau ether ballet yang dia pelajari di kehidupannya yang lalu berbeda dengan yang diajarkan oleh akademi. Gray kemudian bertanya apakah dia sudah menggunakan mantra yang salah. Namun Profesor menjawab jika itu adalah benar mantra ether ballet. Namun Profesor menjelaskan jika kualitasnya berbeda. Gray menggunakan ether yang sangat terkompresi. Profesor kemudian menjelaskannya kepada para murid tentang apa yang barusan terjadi. Dia mengatakan kalau bahkan para profesor kesulitan untuk menghasilkannya. Tidak ada satu orang pun di akademi ini yang bisa meniru apa yang sudah Gray lakukan. Murid-murid yang berada di sana kemudian langsung membicarakan hal itu dengan sangat bersamaan. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan penerimaan di Pine Eye yang dimaksud oleh akademi. Mereka bahkan membuat pendapat jika Gray seharusnya dimasukkan ke dalam jurusan sihir sejak awal dan bukan ke dalam jurusan ilmu pedang. Namun mendengar semua yang dibicarakan oleh murid-murid itu, Gray menyangkal semua perkataan mereka. Karena sebenarnya pada kehidupannya yang dulu, Gray adalah yang terlemah dan yang paling tidak memiliki bakat dalam sihir. Gray kemudian sekali lagi mencoba memunculkan ether ballet dan berkata sesuatu kepada Profesor. Apa kau mengolok-olokku, Profesor? Siapapun seharusnya bisa melakukan hal seperti ini dengan latihan yang tepat. Namun Profesor malah tertawa sangat keras ketika mendengar ucapan Gray yang serius seperti itu. Gray sendiri malah menjadi kebingungan melihat tingkah yang ditunjukkan. Profesor kemudian langsung memeluk Gray dan menawarinya untuk pindah ke jurusan sihir. Profesor menawarkan itu dengan sangat-sangat bersemangat. Gray menolaknya dengan sopan dan mengatakan kalau dia diberitahu bahwa dirinya kurang pandai dalam sihir. Namun Profesor mengatakan kalau Gray adalah jenius yang melebihi standar akademi. Dan sekali lagi, Profesor menanyakan apakah Gray memang yakin tidak ingin pindah jurusan. Semua murid yang berada di sana merasa mereka melihat pemandangan yang langka. Karena Profesor memang sangat jarang memberi pujian. Profesor kemudian tiba-tiba memasang wajah yang serius dan mengancam Gray dengan perkataannya. Kalau begitu, dunia akan melemah jika kau tidak belajar sihir. Aku bisa katakan itu adalah kejahatan yang melawan sihir. Gray hanya tertawa kecil ketika mendengar ancaman itu. Namun tiba-tiba Gray teringat salah satu ucapan Profesor tentang teknik kompresi ether. Gray kemudian teringat ketika Bella menjelaskan tentang itu kepadanya waktu di camp pelatihan. Bella waktu itu menjelaskan tulisan-tulisan yang dia buat di papan tulis kepada semua orang yang hadir di sana.
Dahulu orang tidak tahu tentang Ode atau dikenal sebagai Lepers, karena itu sulit untuk mengeluarkan sihir. Dengan begitu, kalian harus menekan ether dalam tubuh kalian. Coba kumpulkan ether tersebut dan gunakan sedikit ether yang tercampur dengan Ode. Dan setelah mengingat kembali tentang pelajaran itu, Gray kemudian bertanya kepada Profesor apakah dia mengetahui tentang Ode. Profesor terlihat kebingungan dan mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya. Melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Profesor, Gray kemudian akhirnya menyadari jika apa yang dipelajarinya di tim penakluk di kehidupannya yang dulu adalah sebuah pelajaran dari masa depan. Dan karena hal itu, Gray merasa harus berhati-hati ketika akan membicarakan tentang semua pengetahuannya ini. Ternyata Profesor tidak berhenti untuk memujuk Gray untuk pindah ke jurusan sihir. Gray sekali lagi dengan sopan mengatakan jika dia lebih suka dengan pedang, namun dia berterima kasih atas tawarannya itu. Akhirnya, setelah mengalami penolakan yang terus-menerus, Profesor menyerah dan tidak memaksanya lagi. Kemudian Profesor tetap mengatakan jika dia akan menerima kapanpun ketika Gray berubah pikiran. Dan setelah obrolan itu selesai, Profesor meminta Gray untuk kembali menuju bangkunya. Kemudian Profesor mengatakan tidak masalah kalau Gray tidak ingin menghadiri kelas ini karena kelas ini terlalu dasar untuknya. Karena telah mendapatkan izin itu, Gray kemudian langsung berjalan kembali untuk meninggalkan kelas. Murid-murid yang melihat itu berbisik lembut, menganggap kalau Gray adalah siswa yang keren. Dan ternyata kejadian itu juga merubah sifat Leon. Saat ini Leon memandangi Gray dengan tatapan yang berbeda. Dia merasa kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Gray. Sementara Gray terlihat merinding merasakan tatapan itu. Baru saja keluar dari ruangan kelas, Gray mendapatkan sebuah surat dari Profesor Ariel yang memintanya untuk mengunjungi ruangannya. Gray lalu berjalan menuju ruangan itu sambil memikirkan kenapa dia tiba-tiba bisa mendapatkan surat itu. Gray menduga kalau ini semua adalah ulah dari Profesor Carlos. Tak terasa, Gray saat ini sudah berada di depan pintu ruangan Profesor Ariel. Baru saja dia mengetuk pintunya, sudah menembak kedatangannya. Tanpa berlama-lama, memintanya untuk memasuki ruangan. Namun ketika dia membuka pintu dan mengucapkan salam, tiba-tiba sebuah serangan pedang datang dari sebelah kirinya. Gray langsung menarik pedangnya dan memblokir serangan tersebut dengan cukup keras. Akibatnya orang yang melakukan itu langsung terjatuh ke lantai. Gray lalu langsung bersiap waspada karena takut akan ada serangan lain. Namun dia terkejut ketika melihat wajah dari siswa yang menyerangnya itu karena Gray merasa pernah mengenalinya. Tetapi ketika dia sedang memperhatikan wajah dari gadis tersebut, Profesor Ariel langsung berbicara dan memujinya. Profesor Ariel mengatakan jika dugaannya benar dan tidak salah lihat, ternyata di sana ada profesor lain yang menyaksikan. Seorang profesor yang mengenakan seragam putih kemudian berkata, "Bella, barusan kau tidak menahan diri kan? Apa Ariel yang memintamu untuk mengasihani dia?" Profesor dengan seragam hitam mengatakan kalau gerakan yang dilakukan oleh Bella tidak ada kurangnya, tetapi dia memuji karena pedang dari tangan Bella terlepas dan mudah itu. Gray yang mendengar percakapan mereka akhirnya mengerti kalau gadis yang ada di depannya adalah orang yang dia kenal dari kehidupan sebelumnya, Bella Albright, sang penyihir. Sementara Profesor Ariel malah mengejek mereka berdua karena kemampuan mereka berdua sebagai seorang profesor tidak bisa menilai apa yang dilakukan oleh kedua murid itu. Dan setelah Profesor Ariel berbicara begitu, salah satu dari mereka tiba-tiba mendatangi Profesor Ariel dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Melihat mereka yang melakukan itu, Gray bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Profesor Ariel kemudian dengan gampangnya mengatakan jika mereka sedang bertaruh apakah Gray bisa menangkis serangan kejutan Bella atau tidak. Dan karena Profesor Ariel memenangkan taruhan itu, dia kemudian melemparkan satu koin emas dengan mengatakan kalau itu adalah bagian milik Gray. Gray terkejut ketika melihat satu koin emas di telapak tangan. Dia terkejut karena koin emas itu sangat bernilai. Ketika Gray masih memandangi koin emas itu, salah satu profesor di sana tiba-tiba berbicara mengenai Gray yang menangkis serangan kejutan Bella di awal. Tetapi tetap saja, seperti yang kau katakan, dari serangan tadi, kelihatannya seperti dia sengaja tidak menggunakan tangan dominannya.
Hampir terlihat seperti dia sedang mencoba melindungi lengannya yang tidak bergerak. Apa mungkin karena cedera? Lalu profesor yang memakai seragam putih mengatakan jika itu bukan cedera pada ototnya, namun cedera yang lebih dalam. Ketika kedua profesor itu sedang mendiskusikan tentang luka yang diderita Gray memegang lengannya dan berkata, kenapa para profesor bisa tahu sebanyak itu hanya dari melihatnya? Kedua profesor itu kemudian mengatakan jika mereka tidak bisa tahu sebanyak itu, mereka tidak layak menjadi profesor di akademi ini. Namun mereka mengatakan mereka baru mengetahui saat ini, berbeda dengan Profesor Ariel yang mengetahuinya dari awal ujian masuk. Setelah kedua profesor itu selesai berbicara, Profesor Ariel langsung meminta mereka berdua untuk pergi dari ruangannya dengan mengatakan jika dia tidak akan menyerahkan Gray kepada mereka. Mereka berdua setuju untuk meninggalkan ruangan itu. Ketika mereka berpapasan dengan Gray, salah satu profesor menatapnya dengan tajam dan memberikannya peringatan. Namun jika luka itu tidak sembuh, artinya kau masih gagal memenuhi standar pendaftaran akademi. Harap selalu mengingatnya. Gray hanya menatap profesor itu tanpa menjawab apapun. Setelah kedua profesor itu pergi meninggalkan ruangan, Profesor Ariel langsung berkata kepada Gray dan ingin membahas soal sihir yang dia keluarkan waktu pelajaran Profesor Carlos. Mereka bertiga akhirnya pindah ke ruangan yang lebih nyaman. Setelah berada di sana, Profesor Ariel bertanya tentang sihir ether yang super terkompresi yang sudah dilakukan oleh Gray. Profesor Ariel mengatakan jika Profesor Carlos datang ke ruangannya dan meminta untuk menyerahkan Gray untuk dipindahkan ke jurusan sihir. Namun Profesor Ariel mengatakan jika Gray lebih cocok menghunuskan pedang daripada sihir. Profesor Ariel mengatakan itu sambil menunjukkan salah satu matanya yang bersinar. Gray terkejut ketika melihat mata yang bersinar itu, dan setelahnya Profesor Ariel juga mengatakan jika Gray tidak terlalu jago dalam kompresi sihir dan tidak ada tanda-tanda sudah melatihnya. Mendengar semua omongan itu, Gray menyadari kekuatan dari mata tersebut. Gray sadar kalau dia tidak bisa berbohong kepada Profesor Ariel. Gray kemudian langsung mengatakan jika semua dugaan terhadapnya itu benar. Profesor Ariel yang mendengar itu kemudian menanyakan bagaimana cara dia melakukannya. Profesor Ariel juga berjanji tidak akan memberitahunya kepada siapapun dan bahkan akan memberikan imbalan sebagai balasan. Profesor Ariel mengatakan jika dia benar-benar harus tahu itu untuk agar bisa menyelamatkan Bella. Gray kaget ketika mendengar itu dan bertanya ada apa dengan Bella. Di sini terlihat Bella cukup sedih dengan tatapan yang kosong. Profesor Ariel kemudian menjelaskan situasinya saat ini. Profesor Ariel mengatakan walaupun Bella adalah jenius dalam teori sihir, namun dia jauh dari kata terbaik dalam menggunakannya. Bella tidak bisa menggunakan teknik kompresi dengan baik, dan itulah sebabnya dia tidak bisa menciptakan ether yang sangat terkompresi. Profesor Ariel kemudian mengatakan jika dari pelajaran Profesor Carlos, ketika Gray menggunakan ether super terkompresi, Gray sama sekali tidak terlihat seperti sedang mengkompresi ether. Profesor Ariel mengatakan jika ada cara untuk menggunakan ether super terkompresi tanpa harus mengkompresi ether, Bella tidak harus dikirimkan ke Profesor Bradley. Gray terlihat sangat cemas dan ketakutan ketika mendengar nama Bradley. Gray bertanya apakah itu Profesor Parian Bradley. Profesor Ariel membenarkan tentang orang itu. Gray kemudian mengingat kembali tentang siapa Profesor Parian Bradley itu. Tidak mungkin aku tidak mengenalnya. Dia itu sangat terkenal. Lagi pula dia telah memimpin beragam eksperimen dalam manusia dan membunuh banyak manusia dalam prosesnya. Dan di atas itu, dia telah menyebabkan bencana sihir yang menyebabkan kematian 10.000 orang. Dia adalah penjahat sihir paling parah dalam sejarah, jadi dia masih belum ditangkap di masa ini. Profesor Ariel kemudian mengatakan lagi kalau Bella tidak bisa melakukan itu, dia akan dikirim kepada Profesor Bradley dan menjalani sebuah operasi. Gray sangat kaget ketika mendengar itu, karena itu adalah sebuah hal yang sangat buruk. Profesor Ariel setuju dan mengatakan akibat dari operasi itu. Walaupun operasinya dilakukan dengan dalih meningkatkan kemampuan sihir, ini sebenarnya adalah eksperimen manusia. Ini masih belum diumumkan, namun rumor mengatakan bahwa karenanya banyak orang telah meninggal, sembari yang lainnya ditinggalkan dalam kondisi rusak.
Bella kemudian memberikan pendapatnya tentang peristiwa itu. Bella mengatakan jika itu memang berbahaya dan menakutkan, namun dirinya akan dikeluarkan jika di akhir tahun dia tidak bisa menggunakan ether super terkompresi. Setelah mendengar semua pengakuan mereka berdua, Gray kembali meminum kopi sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Gray bingung karena masalah sihir yang dia gunakan adalah pengetahuan yang belum ada pada waktu sekarang. Gray takut dia akan berakhir merubah sejarah ketika memberitahukan tentang sihir itu. Gray mengingat kembali kehidupan masa lalunya ketika dia melawan likuidator dan ketika dia melihat para pahlawan yang meninggal pada saat itu. Namun setelahnya dia tersenyum karena jika dia memberitahukan sihir itu sekarang, Gray berharap tempat terburuk di masa depan akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Gray kemudian setuju untuk mengajari mereka sambil menunjukkan ether ballet yang sudah terkompresi. Setelah setuju dengan itu, mereka langsung pergi ke sebuah arena. Di sana Gray menuliskan formula yang dia ketahui dari kehidupan sebelumnya. Setelah selesai menerangkan, Gray meminta mereka untuk menepati janji untuk tidak memberitahu siapa-siapa kalau dirinya lah yang mengajari formula ini. Mereka berdua kemudian setuju karena mereka juga sudah membuat kontrak sihir. Gray kemudian bertanya pendapat mereka mengenai formula yang dia tulis. Profesor Ariel mengatakan jika kepalanya seperti akan meledak setelah mendengar semua penjelasan itu. Berbeda dengan Bella, dia mengatakan kalau semua ini sangat terorganisir dan mampu memahaminya. Dia merasa kalau sudah mendengar kelas sihir dari ratusan tahun di masa depan. Dia mengatakan itu dengan wajahnya yang berbinar. Gray sendiri merasa malu karena ini adalah pelajaran yang dibuat oleh Bella di kehidupannya yang lalu. Profesor Ariel kemudian bertanya kepada Bella apakah semua informasi itu benar. Bella sendiri percaya dan mengatakan jika kemungkinan besar teorinya benar dan ingin segera mencobanya. Bella kemudian menyerahkan sebuah kertas yang berisi tentang teori sebuah mantra yang sudah dia buat. Dia mengatakan kalau menurut teori itu, maka Bella bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanpa basa-basi, Bella langsung menggunakan tongkat sihir untuk membuat sebuah lingkaran sihir. Tepat ketika sebuah lingkaran sihir super besar terbentuk di sana, tiba-tiba sebuah ledakan energi terjadi. Energi itu langsung meledak dan menjulang tinggi ke langit. Bahkan cahayanya sangat terang dan mampu menyinari tempat sekitarnya. Gray yang melihat ledakan kekuatan sebesar itu merasa terkejut dan kaget karena kalau saja Bella tidak mengendalikannya sedetik lebih cepat, Gray sudah pasti akan mati. Tetapi ternyata saat ini, Bella telah berhasil mengendalikan kekuatan sepenuhnya. Bella mulai mengendalikan kekuatan penuhnya itu dan mulai membentuk sesuatu. Dari bola energi yang dia bentuk, tiba-tiba muncul sosok seekor naga yang mengelilingi arena. Bella juga terlihat tenang dan mengatakan kalau ini rasanya sangat menyenangkan. Namun baru saja dia mengatakan itu, seluruh energi tiba-tiba menghilang dan Bella langsung terjatuh pingsan. Bella sudah menghabiskan seluruh ether yang dia punya. Gray yang melihatnya kemudian langsung berlari dan mencoba untuk membuatnya sadar. Profesor Ariel yang melihat Gray sangat khawatir, memintanya untuk tenang karena Bella saat ini hanya tertidur dan sedang beristirahat karena kehabisan ether. Gray tersenyum tenang setelah mendengar penjelasan dari Profesor Ariel. Profesor Ariel kemudian melihat ke arah langit dan mengatakan jika dia mengagumi Bella karena mampu merangkai sihir yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Bella yang sedang tertidur kemudian tiba-tiba menjawab jika semua itu berkat teori yang sudah dia dapatkan untuk membuat ether super terkompresi. Profesor Ariel kemudian mengatakan kalau dirinya merasa lega karena Bella tidak membutuhkan operasi lagi dan dia akan menyampaikan sendiri kepada Profesor Barley untuk membatalkan operasinya. Profesor Ariel mengatakan jika dia bersyukur bisa menghindari operasi yang beresiko, namun yang paling melegakan adalah karena Bella tidak kehilangan kemampuannya mengendalikan sihir. Gray kemudian penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Ariel dan bertanya tentang pengendalian sihir itu. Profesor Ariel kemudian memberitahu jika meskipun operasi berhasil dan meningkatkan output sihir seseorang, itu dicapai dengan mengorbankan kemampuan kontrolnya.
Setelah mendengar semua itu, Gray akhirnya sadar kenapa di masa lalu para penyihir tidak bisa mengontrol kekuatan mereka yang sangat besar. Mereka gagal karena operasi Bradley. Namun setelah kejadian itu, Profesor Ari langsung berterima kasih kepada Gray dan memberikan imbalan. Setelah mengeluarkan kontrak sihir, Profesor Aril mencoba melakukan sesuatu dengan sihirnya untuk menyembuhkan tangan kanan Gray. Sebuah cahaya berwarna biru muncul dan banyak kupu-kupu yang muncul di sana. Profesor Aril kemudian langsung menyentuh tangan Gray dan mencoba menyembuhkan. Cahaya semakin bersinar terang ketika Profesor Aril sedang menyembuhkan Gray. Setelah beberapa saat, akhirnya cahaya itu hilang sepenuhnya. Profesor Aril kemudian menanyakan keadaan lengannya Gray. Gray lalu mencoba untuk menggerakkan lengannya. Dia terkejut karena bisa melakukan itu. Gray kemudian langsung berterima kasih dengan semangat kepada Profesor Aril. Gray lalu bertanya kenapa ramuan sihir sebelumnya tidak bisa menyembuhkannya dan sekarang bisa sembuh begitu saja. Profesor Aril kemudian mengatakan jika sihirnya memulihkan jaringan saraf dan berbeda dengan ramuan penyembuh biasa. Profesor Aril kemudian meminta Gray untuk mencoba mengayunkan pedang untuk memastikan kesembuhan lengannya itu. Gray langsung menuruti dan mencoba mengayunkan pedangnya. Gray bahkan mencoba mengayunkannya dengan teknik yang dia ketahui. Dan akhirnya Gray menyadari perbedaannya. Gray mengatakan jika lengannya tidak sefleksibel sebelumnya. Profesor Aril kemudian memberitahu kondisi lengannya saat ini. Seperti yang kuduga, aku memang memulihkan sarafmu, tapi sihirku tidak bisa menyembuhkan luka pada jiwamu. Gray kemudian bertanya tentang luka pada jiwanya itu. Profesor Aril kemudian menjelaskannya dengan pelan. Kau tidak salah dengar, ilmu sihir modern memang belum membuktikan eksistensi jiwa, tapi aku yakin jiwa itu ada. Karena aku bisa melihatnya dengan mata ini, bahkan sekarang jiwamu sedang pelan-pelan memulihkan diri. Selama kau tidak memaksakan diri, ia akan pulih dengan sendirinya. Gray kemudian bertanya apakah dirinya harus berhenti berlatih pedang untuk sementara waktu. Profesor Aril kemudian mengatakan itu akan baik-baik saja jika berlatih seperti biasa. Profesor penasaran dengan ilmu pedang yang bisa melukai jiwa. Gray hanya tersenyum ketika mendengar itu dan tidak menjawab. Profesor Aril kemudian berbicara lagi. Tapi memang ada contoh ilmu pedang yang menggunakan jiwa untuk menggerakkan pedang. Amy White, kau pasti mengenalnya. Gray terkejut ketika mendengar Profesor menyebut nama Amy White. Karena pada masa ini, Gray sebenarnya belum saling mengenal dengan Amy White. Melihat Gray yang terkejut begitu, Profesor Aril merasa kalau dirinya sudah salah menebak. Namun Profesor Aril mengatakan jika cara Gray memegang pedang terasa seperti gaya Amy. Profesor Aril juga mengatakan kalau orang yang melatih Gray lebih mahir daripada Amy. Namun dengan percaya diri, Profesor Aril mengatakan kalau Amy akan sehebat gurunya dalam beberapa tahun saja. Gray kemudian mencoba mengalihkan topik pembicaraan yang semakin menjurus itu. Gray bertanya apakah jiwa bisa terluka hanya karena ilmu pedang. Profesor Aril kemudian mengatakan itu dengan mungkin terjadi. Tidak mungkin teknik biasa bisa mengalahkan seorang jenderal ogre dalam satu serangan dan sampai bisa menebas ogre lain beserta pohon-pohon di sekitarnya. Gray akhirnya menyadari jika Profesor Aril sudah mengetahui tentang itu. Profesor Aril mengakui dan menjelaskan apa yang dia ketahui mengenai Gray. Aku ditunjukkan sisa-sisa di TKP, hasilnya mengagumkan. Bahkan sihir pemotong paling canggih pun tak akan mampu melakukannya. Kekuatan misterius yang ada di dalam dirimu, kau telah menggunakannya bukan? Gray yang penasaran kemudian bertanya apakah Profesor Aril bisa melihatnya dengan matanya itu. Profesor Aril lalu memberitahu apa yang bisa dia lihat kepada Gray. Tentu saja, aku bisa melihat kekuatan itu merembes dari balik pintu yang dirantai. Gray tidak menyangkal hal itu karena memang pernyataan Profesor Aril itu semuanya benar dan menganggap Profesor Aril benar-benar bisa melihatnya. Profesor Aril kemudian mengatakan jika dia pernah melihat kekuatan yang mirip, meskipun kemungkinan berbeda, namun auranya mirip. Gray kemudian bertanya tentang orang yang memiliki kekuatan sepertinya itu. Profesor Aril kemudian memberitahu bahwa yang dia maksud memiliki kekuatan itu adalah sang The Liquidator.
Mendengar nama itu, mata Gray langsung terbelalak dan sangat terkejut. Gray bertanya-tanya kenapa nama itu bisa muncul di masa sekarang ini.